Hai sobat, jumpa lagi di Rumah Film TV. Tentunya dengan review film-film terbaik. Kali ini kita akan mereview film Upon the Magic Road. Film ini merupakan film fantasi yang diadaptasi dari dongeng Rusia tahun 1850-an dan syarat dengan unsur-unsur cerita rakyat Slavia. Menceritakan seorang pemuda dari kalangan rakyat biasa yang bermimpi ingin menjadi seorang raja. Pemuda itu bernama Ivan. Dia seorang pecinta binatang. Dan gara-gara sifatnya itu, dia sering mendapatkan keajaiban-keajaiban di setiap situasi sulit yang dihadapinya. Bagaimana keseruan Ivan dalam petualangannya? Meraih mimpi yang menjadi seorang raja. Sebelum lanjut, nggak pesan-pesan ya sobat, kita selalu ingetin, klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita saksikan cerita selengkapnya. Cekidot! Di sebuah ladang gandum yang luas, tampak kilatan cahaya putih, berlalu lalang dengan sangat cepat, dan lalu menghilang. Keesokan hari, seorang pria tua membunyikan lonceng, tanda panggilan untuk anak-anaknya. Mendengar itu, Ivan bergegas lari, untuk memenuhi panggilan itu. Ivan terjatuh, gara-gara menghindari seekor landak. Dia lalu melindungi landak itu, agar tidak terinjak-injak oleh saudara-saudaranya yang tengah lewat. Pria itu adalah ayah Ivan, dan dia menunjukkan kepada anak-anaknya ada yang merusak ladang gandum mereka. Sebagai anak termuda, Ivan ditugaskan ayahnya untuk menjaga ladang gandum mereka di malam hari. Di malam hari, Ivan mendengar suara kuda. Tak berselang lama, nampak kuda putih raksasa di hadapan Ivan. Ivan bergegas menangkapnya. Dengan melemparkan tali, Ivan berhasil menangkapnya. Tapi karena kuda itu memiliki kekuatan yang istimewa, Ivan malah terseret. Ivan tak mau melepaskan tangkapannya, hingga dia terseret dan dibawa terbang oleh kuda itu. Tapi pendaratan mereka kurang mulus, dan kuda itu malah terjebak di kolam air. Melihat kuda itu akan tenggelam, Ivan berusaha menolongnya dengan menarik talinya. Tapi dia tak cukup kuat untuk menarik kuda itu. Ivan lalu melihat kincir air, dan mengaitkan tali di kincir air. Sedikit demi sedikit, Ivan berhasil menarik kuda itu, hingga kuda itu berhasil menepi ke daratan. Kuda itu nampak kelelahan, dan dia lalu meneteskan air matanya. Lihat itu, Ivan tak tega untuk menangkapnya, dan melepaskan ikatan talinya dengan catatan, kuda itu tidak boleh lagi merusak ladang gandum miliknya. Kuda itu tampak senang dan langsung pergi. Di pagi hari, Ivan dikejutkan dengan adanya kuda-kuda di kandangnya. Ivan lalu bertemu dengan kuda poni kecil yang bisa bicara. Kuda poni lalu menjelaskan kalau kuda-kuda itu diberikan ke Ivan sebagai balas budi karena semalam Ivan telah menyelamatkan kuda putih dan mengirim kuda poni itu sebagai partner Ivan dan siap untuk membantu Ivan. Ivan sangat senang dengan hadiahnya. Sementara itu, melihat ladang gandumnya tambah hancur, ayah Ivan sangat marah dan memanggil-manggil Ivan. Ivan takut menghadapi kemarahan ayahnya, dan dia ingin kabur dari tempat itu. Kuda poni bersiap membantu Ivan, dan menyuruh Ivan untuk menungganginya. Di luar dugaan Ivan, ternyata kuda poni itu memiliki kekuatan super, dan bisa berlari sangat cepat. Ivan lupa tidak membawa kuda-kuda hadiahnya. Kuda poni lalu memperlihatkan kemampuannya yang lain, dengan memanggil kuda-kuda itu dengan siulan. Walaupun dari jarak yang sangat jauh, kuda-kuda itu bisa mendengar dan langsung datang. Ivan lalu membawa kuda-kuda itu ke kota. Di tengah keramaian kota, Ivan berhasil menarik perhatian orang-orang dengan kuda-kuda yang dia bawa. Banyak orang yang tertarik dan ingin membelinya, tapi Ivan tak mau menjualnya. Ternyata, kerumunan orang-orang juga menarik perhatian raja yang sedang melihatnya dari atas kerajaannya. Raja segera turun dan menghampiri Ivan. Ivan terkejut. Sang raja datang menemuinya dan meminta kudanya. Karena sangat senang bertemu dengan raja, hingga tanpa sadar Ivan memberikan kudanya begitu saja. Saat raja pergi, Ivan segera tersadar dan lupa meminta bayaran atas kuda-kuda yang diambil raja. Si kuda poni membantu Ivan dengan memanggil kuda-kuda itu lagi. Kuda-kuda itu langsung berlari keluar dan menabrak kereta raja, hingga keretanya terbalik. Ivan lalu berkata ke raja kalau dia memanggil kuda-kudanya karena raja belum membayarnya. Raja lalu bertanya,
berapa yang harus dia bayar. Ivan tak menginginkan uang, dan dia minta raja menjadikannya abdi kerajaan dan bekerja untuk melayani raja. Raja menjadikannya abdi kerajaan dan bekerja untuk melayani raja. Raja pun menyetujuinya dan mengizinkannya tinggal di kerajaan. Di malam hari, raja bermimpi kalau dia akan dipenggal dan posisinya sebagai raja digantikan Ivan. Raja lalu menyampaikan mimpinya itu kepada para penasihatnya. Mimpi itu pertanda buruk, dan para penasihatnya menginginkan raja segera menyingkirkan Ivan dari kerajaannya. Raja dan para penasihatnya lalu memikirkan cara untuk menyingkirkan Ivan. Penasihat raja lalu mengusulkan untuk memerintahkan Ivan mencari burung api, di mana burung itu adalah legenda kuno, dan belum ada yang bisa menangkapnya, karena setiap orang yang ingin menangkapnya akan berakhir dengan kematian. Mendapatkan perintah itu, Ivan sangat bersemangat, karena merasa sudah mendapatkan kepercayaan dari raja. Ini adalah hal-hal yang ditunggu Ivan, karena ini adalah impian Ivan yang ingin menjadi raja. Dengan mendapatkan perintahnya saja, ia sudah sangat senang. Ivan dan si kuda poni bergegas mencari burung api. Tapi sebelum itu, Ivan mencari kacang impian, di mana kacang itu akan membuat tertidur yang memakannya. Setelah mendapatkan kacang impian, Ivan langsung ke tempat burung api. Ivan melemparkan kacang impian. Tak berselang lama, burung api keluar. Burung itu sangat suka kacang dan memakan habis semua kacangnya. Di saat burung api akan memakan kacang terakhirnya, datang seekor tupai dan mengambil kacang itu. Burung api sangat marah dan membakar semua yang ada di sekelilingnya. Dengan menggunakan peralatan tempurnya, Ivan mencoba melawan, tapi hanya dengan sekali semburan, pedang Ivan hangus. Burung api lalu mengejar Ivan. Di saat terpojok, Ivan lalu memberikan kacangnya. Dan setelah memakannya, burung itu tertidur dan jatuh ke air. Ivan berhasil menangkapnya dan mengikatnya dengan jaring rantai. Burung itu nampak kesakitan hingga meneteskan air mata larvanya. Melihat itu, Ivan tak tega dan segera melepaskan jaring rantainya. Burung api terbebas dan dia tampak senang hingga menjatuhkan bulu apinya. Ivan kembali ke kerajaan tanpa burung itu, yang artinya sama saja dengan tidak memenuhi perintah raja. Sebagai hukumannya, Ivan akan dihukum penggal. Ivan berusaha membela diri dengan mengatakan dia sudah menangkapnya, tapi dia lalu melepaskannya lagi. Mendengar itu, semua orang tidak percaya dan menertawakan cerita Ivan. Dan saat akan dipenggal, burung api datang dan hinggap di kerajaan. Melihat itu, semua rakyat senang karena bisa melihat burung api. Hukuman pun dibatalkan, dan Ivan diberi hadiah. Ivan sangat senang. Raja dan para penasehat segera memikirkan rencana lain untuk menyingkirkan Ivan. Penasehat lalu menyarankan untuk mengutus Ivan untuk mencari Putri Awan di kerajaan langit sebagai calon istri raja, karena raja ingin menikah. Dengan bangganya, Ivan berangkat untuk menjalankan perintah raja. Walaupun perintah raja kali ini juga perintah yang mustahil, karena belum ada yang mampu melakukannya. Untuk mencapai kerajaan langit, Ivan harus melewati jarak yang sangat jauh dan mendaki gunung es. Sesampainya di pintu kerajaan, Ivan terhalang dengan pintu es dan tak bisa masuk. Keajaiban datang. Bulu burung api datang dan langsung menancap di pintu es dan membuat es mencair dan Ivan bisa masuk ke dalam. Ivan melihat banyak putri yang tertidur dengan wajah yang sama. Dia tidak tahu di mana yang asli, hingga bulu burung api datang dan membuat putri yang asli bersin. Ivan akhirnya mengetahui putri yang asli dan dia mencoba membangunkan putri itu. Saat putri terbangun, dia bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu seorang raja, pangeran, atau kesatria?" Ivan menjawab, dia seorang pria biasa yang diutus raja menjemput putri untuk dijadikan pengantin raja. Mendengar itu, Putri Awan merasa terhina karena orang yang ingin menikahinya tidak menjemputnya sendiri dan malah menyuruh orang biasa seperti Ivan. Putri Awan tidak mau menikah dengan raja seperti itu dan dia lebih memilih melompat. Melihat itu, Ivan juga bergegas melompat untuk menyelamatkan Putri Awan. Si kuda poni lalu menunjukkan kekuatannya lagi.
dia mengeluarkan sayapnya dan terbang menyelamatkan Ivan dan Putri Awan. Ivan lalu membawa Putri Awan ke kerajaan. Melihat kecantikan putri, Ivan langsung jatuh cinta. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena putri adalah calon istri raja. Para penduduk sangat bangga terhadap Ivan, karena lagi-lagi dia berhasil menjalankan tugas yang mustahil dari raja, dan membawa Putri Awan ke kerajaan. Para penduduk mengeluh-ngeluhkan Ivan, bak pahlawan. Melihat itu, Putri Awan mulai menaruh simpati kepada Ivan. Melihat keberhasilan Ivan, raja semakin jengkel, karena belum bisa menyingkirkan Ivan. Di malam hari, Ivan tak bisa menahan perasaannya. Dia memanjat istana menuju kamar Putri Awan. Ivan lalu memberi Putri Awan bunga dan menyampaikan perasaannya. Tapi para penjaga datang. Takut ketahuan, Putri langsung mendorong Ivan hingga terjatuh. Saat bertemu dengan raja, Putri menyampaikan syarat agar dia mau menikah dengan raja. Sebelum menikah, Putri ingin memiliki cincin merpati, karena cincin itu akan membawa kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Ivan mendengar itu, dan dia langsung menawarkan diri kepada raja, agar menugaskannya mencari cincin itu. Si kuda poni berusaha mencari informasi keberadaan cincin itu, lalu tampak bayangan Paus Yudo, dan si kuda poni mendapatkan bisikan kalau cincin itu ditelan oleh Paus Yudo. Keesokan hari, Ivan dan kuda poni langsung pergi mencari Paus Yudo. Saat dalam perjalanan, Ivan tiba-tiba terjatuh ke laut, dan dia melihat rantai besi raksasa. Ivan lalu mencari tahu benda apa yang diikat dengan rantai sebesar itu. Saat muncul di permukaan, Ivan melihat seekor paus raksasa yang sedang dirantai. Ivan melihat paus itu menangis. Dia lalu memikirkan cara untuk menolong paus itu lepas dari rantainya. Karena kedinginan, Ivan lalu bersin. Saat itu Ivan mendapatkan ide. Ivan berusaha membuat paus itu bersin dengan masuk ke lubang hidung paus itu. Dalam hidung paus, Ivan menyuruh si kuda poni untuk menggoreskan sayapnya di dinding lubang hidung paus itu. Paus itu beraksi dan langsung bersin. Dia mengeluarkan sebagian isi perutnya dan berhasil memutuskan rantai-rantai yang mengikatnya. Paus Yudo berhasil bebas. Saat paus itu pergi, Ivan baru teringat akan tugasnya mencari cincin merpati. Tak berselang lama, seekor kepiting datang dengan membawa sebuah cincin. Ivan berhasil mendapatkan cincin itu. Kali ini, walaupun Ivan berhasil dalam tugasnya, dia tampak tidak bahagia, karena sang putri pujaannya akan segera menikah dengan raja. Setelah cincin itu diberikan, setibanya di kerajaan, Ivan lalu memanjat istana dan masuk di kamar putri. Tapi aksi Ivan diketahui penasehat raja. Ivan memberikan cincin itu ke Putri Awan, dan dia ingin membawa putri pergi dari kerajaan dan menikah dengannya. Tapi sebelum membawa putri pergi, penasehat raja menyuruh para prajurit untuk menangkap Ivan atas tuduhan ingin menculik putri. Mendengar keributan di istana, raja terbangun, dan dari kamarnya dia menembak si kuda poni. Ivan lalu dijebloskan dalam penjara. Putri lalu dikejutkan seekor anak ayam dan mengikutinya, sampai putri bertemu dengan kuda poni. Kuda poni ternyata masih hidup. Tembakan raja cuma mengenai sayapnya. Putri lalu menjelaskan kondisi Ivan dalam bahaya, karena putri berusaha membohongi raja dengan memberi raja resep awet muda. Putri menyebutkan untuk bisa awet muda, raja harus berendam dalam 3 tungku, yaitu tungku yang pertama berisi air mendidih, tungku kedua es dingin, tungku ketiga susu mendidih. Mendengar hal yang tidak masuk akal itu, penasehat lalu mengusulkan untuk mengujinya kepada Ivan. Dan jika Ivan berhasil selamat, raja baru mencobanya. Untuk itu, putri meminta tolong kepada kuda poni mencari bunga kehidupan agar bisa menolong Ivan. Kuda poni bergegas mencari bunga kehidupan. Keesokan hari, tepat di tengah kota, 3 tungku raksasa telah dipersiapkan. Ivan lalu diceburkan dalam tungku pertama. Di sini putri melemparkan cincin merpatinya untuk menyelamatkan Ivan. Ivan lalu terlempar ke tungku kedua. Burung api mengirimkan bulunya untuk menyelamatkan Ivan. Ivan terlempar ke tungku ketiga, dan kuda poni berhasil membawa bunga kehidupan dan menjatuhkannya ke tungku ketiga. Ivan berhasil kembali dengan selamat. Melihat itu, sang raja langsung melompat ke tungku yang pertama
Raja lalu dibawa pergi oleh balon gelembung ke tempat yang sangat jauh. Para penduduk sangat senang, karena raja mereka yang semena-mena telah pergi untuk selamanya. Tapi mereka membutuhkan seorang raja untuk memimpin mereka. Para penduduk lalu mengangkat Ivan sebagai raja mereka yang baru. Akhirnya, impian Ivan untuk menjadi seorang raja terwujud. Oke sobat, cukup sekian ya review film You Found the Magic Roots. Dan sampai ketemu di review film-film berikutnya. Terima kasih, bye-bye.